Wanita ini bernama Jan. Subuh-subuh, Jan sudah harus bangun tidur dan memulai aktivitasnya seperti beres-beres rumah serta menyiapkan sarapan untuk sang suami. Ia lalu bekerja menjadi kasir di salah satu supermarket di desa tersebut. Sore hari sepulang kerja, Jan juga membantu mengurus kedua orang tuanya yang lanjut usia. Setelah itu, barulah dia pulang ke rumah mengurus sang suami bernama Brian. Brian ini adalah seorang peternak. Banyak hewan yang dia besarkan berhasil memenangkan kontes perlombaan, seperti penghargaan merpati terbaik, angsa tercantik, domba, dan banyak penghargaan-penghargaan kontes hewan hasil ternakan Brian lainnya. Tak hanya jadi kasir, Jan juga mengambil double job. Ketika malam tiba, dia bekerja sebagai pelayan di bar dekat rumah. Begitulah kehidupan Jan setiap harinya, penuh rutinitas membosankan. Ia sebenarnya sudah sangat jenuh hidup begini. Semenjak menikah, cita-cita Jan dan Brian yang dulu sering mereka berdua rancang bersama seakan telah hilang tertelan waktu. Hingga suatu malam saat sedang bekerja, Jan tak sengaja mendengar obrolan seorang pria bernama Howard dengan teman-temannya tentang kompetisi pacuan kuda. Si pemilik bar lalu memberitahu kalau dulu Howard pernah punya kuda pacuannya sendiri yang dia besarkan dari kecil. Tapi karena setelah besar kudanya tak pernah menang, Howard pun bangkrut dan seluruh hartanya habis. Bahkan dia sampai harus memakai uang tabungan pendidikan anaknya demi menebus rumah yang hampir disita bank. Waktu mau tidur, Jan kepikiran obrolan Howard tadi. Jan teringat dulu ayahnya juga pernah memiliki kuda pacuan. Meski tak pernah ikut perlombaan besar, namun kuda sang ayah berkali-kali memenangkan perlombaan lokal. Gara-gara itulah dari kecil Jan jadi bercita-cita ingin punya kuda pacuan sendiri dan memenangkan perlombaan besar untuk membuat ayahnya bangga. Jan yakin mimpinya memiliki kuda pacuan hebat pasti bisa terwujud. Karena selama ini dia bersama suaminya telah berhasil merawat serta menciptakan banyak hewan-hewan ras unggulan lain. Tapi Jan masih dilema, sangat dilema. Sudah bertahun-tahun lamanya dia mengubur mimpi itu. Hingga saat sedang bekerja di supermarket, dia melihat sebuah majalah tentang panduan bagaimana cara mengembangbiakan kuda pacuan hebat. Seketika semangat Jan bangkit. Setelah menghitung-hitung uang tabungan, Jan langsung memberitahu keinginannya pada sang suami. Ia minta izin menggunakan uang tabungan untuk membeli seekor kuda betina, lalu akan dikawinkan dengan kuda pacuan jantan unggulan. Nah, anak kuda yang lahir nanti itulah yang akan mereka rawat bersama untuk bertanding di perlombaan pacuan kuda. Jan tak main-main, bahkan sebelum menyampaikan ide ini, dia sudah terlebih dahulu menemukan kuda betina incarannya. Mendengar penjelasan panjang lebar istrinya, Brian cuma bisa narik napas sambil istighfar. Besoknya, gara-gara terus dipaksa, Brian terpaksa menuruti kemauan Jan. Mereka berdua pergi melihat kuda betinanya. Si pemilik kuda betina mengatakan kalau kuda induk miliknya ini keturunan kuda pacuan murni. Jadi Jan pasti tak akan menyesal, kemungkinan besar anak kuda yang nanti dilahirkannya bisa menjadi kuda pacuan hebat. Jan pun membeli kuda betina itu seharga 300 pound sterling atau 5,4 juta rupiah dan memberinya nama Rubel. Ketika truk pengangkut rubel datang, seluruh warga desa heboh kayak baru pertama kali melihat kuda. Desa tempat Jan tinggal itu memang desa kecil yang letaknya cukup terpencil dan kebanyakan dari mereka orang-orang tua. Jadi warga di sana masih banyak yang awam. Waktu Jan mengajak keluar, Rubel menolak. Brian pun turun tangan langsung. Dengan pengalamannya puluhan tahun mengurus peternakan, Brian seperti bisa mengerti bahasa hewan. Ia memperlakukan Rubel sangat lembut, hingga akhirnya kuda tersebut mau keluar. Malamnya saat sedang bekerja di bar, Jan bertemu Howard lagi. Ia menceritakan rencananya mengembangbiakan kuda pacuan dan mengajak Howard untuk ikut bekerja sama. Pengalaman Howard yang dulu juga pernah mengurus kuda pacuan pasti nanti bisa membantunya memenangkan perlombaan. Namun Howard justru malah meremehkan.
Dengan pesimis, dia menjelaskan biaya membesarkan kuda pacuan itu terlalu mahal. Mungkin sekarang Jan masih semangat, tapi tinggal tunggu waktu aja sampai tabungan Jan habis dan menyerah. Karena tak terima diremehkan, Jan pun memberitahu kalau dia tak sendiri. Jan akan membentuk sebuah perkumpulan atau aliansi pacuan kuda. Di sisi lain, walaupun terkesan meremehkan, tapi dalam hati sebenarnya Howard mau. Sama seperti Jan, dari dulu Howard juga bercita-cita ingin punya kuda pacuan dan memenangkan perlombaan. Selama bekerja, dia terus memikirkan tawaran kemarin. Sepulang kerja, Howard pergi ke rumah Jan. Di sana dia mengatakan ingin ikut bergabung ke aliansi pacuan kuda Jan. Malam harinya di bar, Jan, Brian, dan Howard menunggu di ruang pertemuan yang tertulis di brosur. Mereka berharap orang-orang akan bergabung ke aliansi, namun sayang, berjam-jam lamanya menunggu, tak ada satu orang pun datang ke sana. Saat mulai putus asa dan ingin pulang, tiba-tiba satu persatu orang berdatangan. Ada sebanyak 9 orang hadir atau total jadi 12 orang. Jan begitu senang. Para warga yang awalnya terkesan menolak ternyata mau meluangkan waktu mendengar idenya. Jan lalu menjelaskan kalau setiap anggota di aliansi ini adalah pemilik kuda. Karena merawatnya bersama-sama, jadi setiap kali berhasil memenangkan perlombaan, maka hadiahnya akan dibagi rata. Dari hasil rapat panjang, mereka semua akhirnya sepakat berinvestasi serta rutin membayar uang iuran untuk biaya perawatan kuda sebesar 10 pound sterling atau Rp180.000 per minggu. Dan malam itu terbentuklah sebuah aliansi kuda pacuan, di mana satu kuda punya 12 pemilik. Beberapa hari kemudian, Jan bersama suaminya membawa Rubel menemui seorang pemilik kuda pacuan jantan untuk dikawinkan. Sambil menunggu Rubel kawin, mereka berdua mengobrol banyak hal. Di momen itu, Jan terlihat sudah bisa kembali tersenyum. Setelah sekian lama menjalani kehidupan membosankan, kini dia merasa bersemangat meraih cita-citanya lagi. What do you want? Oh, I know. You only want me for my mints. Berbulan-bulan berlalu, saat bekerja, Jan dapat kabar kalau Rubel sekarang sedang melahirkan. Betapa bahagia hati Jan, ia pun buru-buru pulang walaupun masih jam kerja. Sesampainya di kandang, anak Rubel ternyata telah lahir dengan selamat. Namun ketika Jan bertanya di mana Rubel berada, sambil tertunduk lemas, Brian memberitahu bahwa setelah melahirkan anak kuda lucu itu, Rubel tak bisa diselamatkan. Mendengar kabar barusan, Jan begitu sedih. Demi menjaga agar si anak kuda nggak stres, para anggota aliansi baru bisa berkunjung ke sana beberapa minggu kemudian. Waktu menyaksikan kelincahan anak kuda lucu tersebut, mereka semua benar-benar bahagia. Malam harinya di bar, seluruh anggota aliansi berpesta merayakan kelahiran si anak kuda. Tapi saat ingin bersorak, mereka bingung siapa nama anak kudanya. Dengan spontan, Jan berkata, bagaimana kalau Dream Alliance atau mimpi aliansi. Bagi Jan, nama itu terasa cocok karena semua anggota aliansi di sini memiliki mimpi yang sama, yaitu mimpi ingin memenangkan perlombaan pacuan kuda besar. Ketika voting diambil, pemenangnya adalah nama dari Jan. Kini tujuan mereka hanya satu, bersama-sama menyisihkan uang untuk merawat dan membesarkan Dream Alliance. Dream Alliance. So, Dad was so proud of me. I think we had a hope in hell. I've
got a fire, my heart for you. Got a fire falling apart in my heart for you. The bird cars fly by, and that's not for you. I just break down the Bertahun-tahun berlalu, Dream sekarang sudah tumbuh menjadi kuda yang gagah. Suatu siang, Jan dan Brian membawa Dream ke tempat pelatihan kuda pacuan terbaik di negara Wales. Di sana mereka bertemu langsung dengan si pemilik tempat pelatihan bernama Philip. Tapi karena nggak kayak pemilik kuda lain yang datang naik helikopter atau mobil mewah, ekspresi Philip terkesan meremehkan. Sebelum pergi, dengan tatapan tajam, Jan berkata bahwa suatu hari nanti Philip pasti akan menyesal menolak calon kuda juara miliknya. Melihat keteguhan hati itu, Philip lalu memanggil dan menyuruh Jan membawa Dream masuk untuk dites. Saat joki kuda mencoba menunggangi, Dream tak mau jalan bahkan sampai memberontak. Karena merasa cuma buang-buang waktu, Philip pun pergi dari sana. Come on, lad. Governor? Melihat kegagahan kuda tersebut, Philip kagum. Ia memutuskan bersedia menerima Dream di tempat pelatihannya. Saat waktunya perpisahan, dengan mata berkaca-kaca, Jan memandangi Dream seakan seperti seorang ibu melepas kepergian anaknya. Setelah berbulan-bulan menjalani masa pelatihan, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Siang itu mendadak Howard menelpon lalu mengabarkan bahwa sekarang Dream dinyatakan sudah siap ikut bertanding dan namanya telah terdaftar di perlombaan pacuan kuda. He's got his teeth in. You're not sitting there. Oh, the dynamic duo. Sesampainya di tempat perlombaan, Howard panik tiketnya ketinggalan di rumah. Beruntung setelah menghubungi Philip, dia jadi dibolehkan masuk. Waktu seluruh anggota berkumpul di ruangan khusus pemilik kuda, orang-orang di sana bingung kenapa ada satu kuda punya 12 pemilik. Para pemilik kuda lain juga berpenampilan elit jauh berbeda dengan anggota aliansi yang berpenampilan apa adanya. Tak lama kemudian, perlombaan pacuan kuda pun dimulai. Dream dapat nomor urut 3. Tapi karena ini pertama kalinya ikut balapan dan tak terbiasa mendengar gemuruh suara penonton, Dream merasa stres bahkan sampai salah arah. Dari kejauhan, doa-doa Jan seakan terhubung langsung ke hati Dream. Ketika sudah mulai bisa menyesuaikan keadaan, Dream mulai berlari. Come on, Dream Boy. To the back. Easy, could run faster. We're still trailing by 6, possibly 8 Mary in the middle of the field. Oh, it's Dream Alliance. Look at him now. He's on the excited. Come on, my boy. Here he comes. And there's Cornell Dawson. And he's on in Arco's heel. Go on, Dream! In Arco, slips back. Dream Alliance battles his way into fourth. Now he's inside. Second round. Dream Alliance starting with a Tak disangka-sangka, seekor kuda yang baru pertama kali ikut perlombaan bisa meraih juara 4.
Jan serta semua anggota aliansi sangat bangga pada Dream. Sepulangnya ke rumah, Howard bingung melihat muka istrinya jutek. Ternyata tadi siang sang istri tak sengaja menemukan tiket pacuan kuda Howard yang ketinggalan. Ia kecewa kenapa suaminya itu masih belum kapok juga. Istri Howard mengingatkan dulu keluarga mereka hampir kehilangan segalanya hanya demi seekor kuda. Untuk makan sehari-hari aja mereka harus mengandalkan uang tambahan dari gaji istrinya. Karena gaji Howard selalu habis dipakai membayar hutang bank. Howard di situ berkali-kali minta maaf. Dia mencoba meyakinkan sang istri bahwa kali ini uang yang dia gunakan tak sebanyak dulu. Para anggota aliansi bersama-sama gotong royong saling berpatungan uang. Namun istrinya tetap marah besar. Ia bahkan mengancam jika Howard masih terus tetap nekat masuk lagi ke dalam dunia pacuan kuda, maka dia akan minta cerai. Bulan demi bulan berlalu, Dream berkali-kali berhasil memenangkan perlombaan demi perlombaan. Juara 4, juara 3, juara 2 sudah bisa dimenangkannya. Memang belum pernah juara 1 atau dapat penghargaan emas, tapi untuk ukuran pendatang baru, Dream benar-benar menghebohkan dunia pacuan kuda. Seperti seorang ibu yang bangga pada anaknya, Jan pun memajang semua penghargaan dan berita koran tentang Dream. Para anggota aliansi yakin sebentar lagi Dream akan meraih juara 1. Esok hari di rumah orang tuanya, Jan menunjukkan koran seputar pacuan kuda pada sang ayah, serta menceritakan perkembangan terbaru Dream. Ia berharap ayahnya bisa bangga karena cita-cita ayah dan anak dari kecil itu mulai terwujud. Tapi ekspresi sang ayah justru cuek tanpa memberi komentar apapun, seakan sudah pikun atau melupakan mimpi keluarga mereka. Besoknya Jan pergi menemui Dream ke tempat pelatihan. Waktu lagi kangen-kangenan, Philip datang lalu memberitahu kalau dia baru aja mendaftarkan Dream untuk ikut perlombaan besar di kota Newbury. Dan minggu depannya, hari perlombaan tiba. Berbeda dengan balapan sebelumnya, kali ini ada beberapa titik rintangan yang harus dilompati kuda-kuda pacuan. Lagi-lagi, koneksi batin antara Jan dan Dream terlihat begitu kuat. Meski cemas, tapi Jan yakin Dream pasti bisa melewati rintangan-rintangan itu. It's a pretty good start. Chooses Fearless Pursuit. Number 4, Spring Morning, neck and neck as they... First jump, all the way. Now muscling past Spring Morning as well as the rest of the pack. Justice Jones and Dream Alliance. Robbie, that's good to see. Neck as they come on the next. Both rider and horse. They're both Dream Alliance. Muscles past and fine. Into 4th as they round the farm. Heading round to the final straight. Come on, my boy! He's got Dream Alliance giving all. Morning his way past my heaven. This is now Dream Alliance and showing real spirit. The boy letting Fearless Pursuit know they're safely over the lines as they take the second reigning champion, Fearless Pursuit. Digging deep and showing his pursuit. He's got it! Ahead of Fearless. Witnessing the arrival of a new chances. Fearless Pursuit in a remark in the Welsh Valleys tonight. Dream juara pertama. Semua anggota aliansi sangat bahagia, terutama Jan. Untuk pertama kali dalam hidup, dia mengangkat piala emas. Tak hanya itu, aliansi ciptaannya juga dapat hadiah uang kemenangan sebesar 26.000 pound sterling atau 470 juta rupiah.
Saat sedang memeriksa kondisi Dream, tiba-tiba pemilik kuda yang finish di urutan kedua menghampiri Jan. Pria tersebut mengajukan penawaran kalau dia ingin membeli Dream dengan harga sangat tinggi, yaitu 500 juta pound sterling atau 9 triliun rupiah. Namun tanpa banyak basa-basi, Jan langsung menolak tawaran luar biasa itu. Waktu si pria pergi, anggota aliansi lain marah. Mereka protes kenapa Jan membuat keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Terjadilah perdebatan sengit. Ada yang ingin menjual Dream mumpung harganya sedang naik tajam, ada juga yang menolak. Di tengah perdebatan, Howard mencoba menenangkan agar tak perlu terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk menjual Dream. Dan lebih baik mereka percaya pada Jan karena dialah pemimpin aliansi ini. Terlepas dari perdebatan tadi siang, malamnya seluruh anggota aliansi bersama para warga desa berpesta merayakan kemenangan juara 1 kuda yang menjadi simbol kebanggaan desa mereka sepanjang malam. Keesokan harinya di kantor, Howard masih terus mengulang-ulang rekaman pertandingan pacuan kuda kemarin. Mendadak sang atasan datang menegur karena beberapa bulan ini hasil kerja Howard dinilai menurun drastis. Tapi bukannya menyesal atau minta maaf, Howard justru muak. Bertahun-tahun dia selalu mengubur mimpi hanya demi memenuhi tuntutan orang lain. Sekarang Howard merasa sudah mencapai batasnya. Dia pun memutuskan resign detik itu juga. Di rumah setelah mendengar cerita Howard, istrinya kesal. Ini pasti gara-gara pacuan kuda lagi. Dari dulu yang ada di pikiran Howard cuma kuda pacuan aja. Kenapa suaminya selalu egois? Di sisi lain, ketika baru pulang ke rumah, Jan bingung kenapa suaminya menonton TV sambil memasang muka sedih. Brian lalu curhat kalau dia merindukan Dream. Selama Dream tinggal di tempat pelatihan, Brian merasa kesepian. Jan pun berusaha menenangkan sang suami. Ia bilang walaupun berat harus berpisah dengan Dream yang sudah mereka berdua anggap seperti anak sendiri, tapi sisi positifnya kehidupan keluarga mereka jadi lebih berwarna. Dulu waktu baru menikah, Brian berhenti kerja dan memilih fokus beternak. Semenjak mengurus peternakan, Brian jadi hidup terlalu apa adanya, bahkan tak memiliki ambisi sama sekali. Puluhan tahun lamanya selalu begitu hingga saat Dream hadir, suaminya terlihat mulai bersinar lagi. Mendengar ucapan Jan, Brian tetap belum bisa mengobati rasa rindunya pada Dream. Beberapa hari kemudian, Jan menemui Howard di suatu kantor kecil. Howard di situ cerita, kini dia telah membuka kantor konsultan pajaknya sendiri. Dengan membuka kantor sendiri, mungkin penghasilannya sekarang tak sebesar dulu. Tapi dia jadi punya lebih banyak waktu untuk fokus meraih cita-cita dan melihat kuda yang sudah dia serta para anggota aliansi lain besarkan bersama-sama menjadi juara di perlombaan besar. Sebagai bukti kesungguhannya, Howard bahkan telah mendaftarkan Dream ikut perlombaan pacuan kuda tingkat nasional. Mendengar berita mengejutkan barusan, Jan kaget. Ia tak menyangka Dream akhirnya bisa ikut perlombaan bergengsi tersebut. Keesokan harinya, saat sedang mengurus kedua orang tuanya, Jan menyampaikan kabar gembira tentang Dream yang akan ikut balapan di tingkat nasional. Ia berharap ayahnya bisa bangga, tapi lagi-lagi sang ayah hanya diam tanpa memberi komentar apapun. Melihat reaksi itu, Jan kesal dan memarahi ayahnya. Dengan kecewa, dia pergi dari sana. Hari perlombaan pacuan kuda paling bergengsi pun tiba. Berbeda dari perlombaan sebelumnya, Jan serta para anggota aliansi lain gugup berada di tengah-tengah kerumunan penonton yang jauh lebih ramai. Bahkan Dream juga ikut gugup seperti saat pertama kali berlomba. Namun terlepas dari semua kekhawatiran itu, Jan tetap percaya Dream pasti akan berhasil melewati segala rintangan yang menghadang dan meraih gelar juara. Good start. Come on, Dream. Dip focus edges past Buena Vista. Dream
Alliance tries to make ground on the out. Approaching the next straight. Throws out and quickly on their feet. According to Pete. And then comes Aurora's base with the pack as they approach. Come on! It's hard by the superior whistles now. He's up into third place. Now just a length and a half. Dream Alliance is jumping with real confidence. Dream Alliance according to Pete. And the Aurora's encore. Where's Dream? Side, superior wisdom in third. Dream menghilang. Dia tak terlihat di area lintasan. Ketika menggunakan teropong, ada ambulan serta petugas medis datang. Jan dan seluruh anggota aliansi pun panik. Howard lalu berusaha menelpon Philip. Di telepon, Philip menjelaskan ternyata di lompatan tadi, Dream mengalami kecelakaan parah hingga pergelangan kakinya patah. Dan akibat luka parah itu, demi menghentikan rasa sakitnya, Dream harus ditembak mati di tempat. Mendengar keputusan tersebut, semua syok. Philip lalu menyuruh anggota aliansi segera memberi jawaban setuju atau tak setuju. Bila ditembak mati, maka uang asuransi Dream yang senilai 120.000 pound sterling atau 2,16 miliar rupiah bisa cair detik ini juga. Tapi jika tetap memaksa ingin operasi, kemungkinan pergelangan kaki Dream bisa sembuh kembali normal sangat kecil. Dream hanya akan menjadi kuda kandang yang tak pernah bisa berlari lagi selamanya. Artinya kuda itu tak akan bisa menghasilkan uang untuk aliansi lagi. Setelah operasi dilakukan nanti, uang asuransi mereka otomatis hangus atau bahkan harus membayar biaya tambahan yang cukup besar. Lagi-lagi terjadi keributan karena perbedaan pendapat antar anggota aliansi. Kemarin sudah kehilangan kesempatan menjual Dream seharga 500 juta pound sterling, kini mereka tak mau rugi lagi kehilangan uang asuransi juga. Di tengah perdebatan, Brian yang biasanya cuma diam tiba-tiba berteriak sekencang-kencangnya. Brian menyuruh mereka untuk mendengarkan ucapan Jan terlebih dahulu. Jan lalu berkata, kenapa yang ada di pikiran aliansi ini hanyalah uang aja. Padahal sekarang Dream sedang menangis menderita. Sebelum Dream hadir, mereka semua bukan siapa-siapa. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan jati diri. Gara-gara Dream lah seluruh warga desa jadi bisa bersatu kembali dan memiliki harapan baru. Seketika semua terdiam. Jan kemudian menyuruh Howard untuk melakukan operasi demi menyelamatkan Dream. Sepanjang malam, Jan, Brian, Howard, serta para anggota aliansi lain hanya bisa menunggu kabar operasi Dream. Hingga saat pagi hari tiba, Philip akhirnya menelpon dan bilang kalau operasi berhasil. Mereka berdua lalu buru-buru pergi melihat kondisi Dream. Di sana, Philip menjelaskan meski operasi berhasil, tapi mereka masih harus menunggu sampai Dream pulih total. Dan kemungkinan kuda itu bisa ikut bertanding kembali sangatlah kecil. Jan tak peduli. Baginya yang terpenting sekarang, Dream bisa sembuh. Not ask away, bring you some. Turn my face from me and I will pray my fun. Beberapa hari kemudian, sepulang kerja, mendadak Brian menelpon. Ia memberitahu bahwa ayah Jan telah meninggal dunia. Keesokan harinya, setelah pemakaman, Jan mencoba menguatkan ibunya. Mereka berdua lalu pulang. Malamnya di rumah, saat sedang merapihkan barang-barang ayahnya, tanpa sengaja Jan menemukan sebuah amplop. Amplop berisi potongan-potongan koran kisah perjalanan Dream dari awal ikut balapan. Air mata Jan pun jatuh. Ia benar-benar menyesal waktu itu telah berkata kasar pada ayahnya. Sang ayah yang dia kira sudah pikun, ternyata diam-diam selalu ingat cita-cita putrinya. Selama ini sang ayah bangga pada Jan dan Dream.
Minggu demi minggu berlalu, suatu malam Howard dapat email dari Philip. Di email tersebut, Philip menyuruh Howard datang bersama Jan ke tempat pelatihannya untuk melihat langsung kondisi terbaru Dream. Besok pagi, sesampainya di sana, mereka kaget. Katanya kemungkinan Dream bisa berlari lagi kecil, lalu kenapa joki kuda bukannya menuntun jalan aja, tapi malah menunggangi Dream. Well done, boy. Brian, Jan, dan Howard benar-benar tak menyangka Dream bisa berlari lagi. Philip kemudian memberitahu bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, pergelangan kaki Dream sekarang justru jadi lebih kuat dibanding sebelum operasi. Philip bahkan berencana mendaftarkan Dream untuk ikut kembali berlomba di tingkat nasional dengan syarat semua anggota aliansi setuju. Malamnya rapat diadakan. Di rapat itu, seluruh anggota sepakat ingin Dream ikut berlomba, kecuali Jan. Rintangan dalam area lintasan tingkat nasional itu berbeda dengan lintasan lain. Jan khawatir kalau sampai Dream gagal melompat dan terluka lagi, maka tak mungkin ada operasi kedua. Jika gagal, kali ini kuda tersebut sudah bisa dipastikan akan ditembak mati. Waktu Jan minta dukungan suaminya, Brian yang biasanya mendukung justru memihak para anggota lain. Dia ingin melihat Dream balapan lagi. Karena kecewa, Jan keluar dari sana. Di luar, Brian berusaha menenangkan Jan. Sebenarnya dia juga takut Dream terluka lagi, namun bagi Brian, jiwa kuda pembalap mengalir dalam darah Dream. Dream terlahir untuk menjadi juara. Brian mencoba menguatkan dengan memegang pundak istrinya, lalu berkata, "Biarkanlah kuda kita berlari lagi." Hari perlombaan tiba. Saat Howard mau berangkat, dia kaget melihat istri serta kedua anaknya sudah menunggu. Setelah tahu bagaimana perjuangan suaminya, istri Howard yang dari dulu selalu menentang, kini memutuskan untuk mendukung. Keluarga Howard ingin ikut menyaksikan kuda suaminya bertanding. Kemeriahan acara balapan tersebut tak hanya ada di lapangan aja, tapi juga disiarkan di seluruh penjuru negeri. Para warga desa pun berkumpul mendukung Dream. Kuda nomor urut 3 itu telah menjadi simbol kebanggaan desa mereka. Sebelum balapan dimulai, lagu kebangsaan Wales akan dinyanyikan terlebih dahulu. Ketika lagu kebangsaan selesai berkumandang, para peserta balapan mulai bersiap. Sama seperti biasanya, Dream masih aja nakal nggak bisa diem. Namun setelah menyesuaikan diri, Dream akhirnya bisa tenang. Dan balapan pacuan kuda tingkat nasional pun dimulai. Safely, eh? Let's get around safely. Leading now is Martin. As they head into the first. Having work to do at the rear of the pack, Racing Houdini in the yellow and black. Racing Houdini still holds his position. This punishing course. Come on, Martin. Pack can now claim. One of lose the challenge of the first. And they're all clear. Marco approaching. Approaching the far bend of the It's like he's making a move. That's the pack rounding the far bend and Dream on his set. Nothing shouted.
demi rintangan berhasil Dream lompati dengan sempurna, bahkan sekarang dia berada di posisi pertama. And steal the lead for the come on! Running away from Dream Alliance! Dream Alliance! All that is proving is that they were the best in the world since giving it everything they've got! Waktu semua merayakan kemenangan mereka, Howard tak ada di sana. Dia sedang memandangi lintasan seorang diri. Tak lama kemudian istrinya datang menemani. Howard cerita momen ini adalah momen yang sudah dia nanti-nantikan sekian lama. Betapa bahagia hati Howard, mimpinya dari kecil benar-benar terwujud. Keluarga yang dulu menentang sekarang sangat bangga pada Howard. Sepulangnya dari sana, Jan, Brian, serta rombongan aliansi lain disambut meriah oleh para warga desa. Kisah Dream ini adalah kisah nyata, bukti di mana mimpi bisa menjadi kenyataan. Kuda yang sebelumnya hanya simbol kebanggaan desa itu, kini telah menjadi simbol kebanggaan negara. I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know, yeah, I wanna know. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights, I could just stay the same or be winning the game. I'll be standing high and I'll win the fight. I came straight through the dirt, my sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart, and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid, I dreamt of something greater, like standing on a stage and hearing all those people shout my name. But now I'm hanging low and looking for someone to blame. So I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know, yeah, I wanna know. I could come through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights, I could just stay the same or be winning the game. I'll be standing high and I'll win the fight. I don't know if I can make the days go by like this right now. I don't know if I can make it when I walk alone. I don't know if this road is too long, guess I'll make it somehow. Can somebody come and save me? I just wanna know. To win a surprise that you pay with this tonight. So keep playing hard and aim for the stars. Cause to win a surprise that you pay with this tonight. I'm not gonna lose myself this I'm time. not